Subhanallah, inilah yang terlihat dan terjadi sekarang di pelataran tawaf di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah, Masjidil Haram. Dihias juga dengan rembulan di atas sana itu. Kemudian juga tiba-tiba ternyata ada satu hal yang langka terjadi. Jarum panjang, jarum jam yang ada di Tower Zamzam, jam raksasa di atas sana ternyata tiba-tiba mati dan terhenti, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan kita lihat warna jamnya juga berubah menjadi hitam, yang biasanya juga bersinar putih seperti kalimat Allahu Akbar di sana, dan juga dengan salawat yang ada di sana, dan juga dengan angka-angka jam yang ada di sana. Inilah hal-hal yang terjadi sekarang di Masjidil Haram. Selengkapnya apa saja kejadian-kejadian terkini di pelataran tawaf Masjidil Haram ini, kita ikuti di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dengan cinta dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saudaraku semua, kita akan melihat suasana terkini malam hari di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah di pelataran tawaf. Seperti yang terlihat di bagian tempat sholat sunnah khusus bagi jemaah laki-laki, ini sudah memutih selaras dengan lantai-lantai yang ada di sini. Seperti yang terlihat, Masya Allah, sudah semakin banyak ini para jemaah-jemaah umrah dari berbagai negara yang sekarang bisa melaksanakan umrah. Dan kemudian di sini jemaah laki-lakinya bisa melaksanakan sholat sunnah. Dan di papan tanda hijau di sana, di sampingnya itu tempat sholat yang wanita. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di pelataran tawaf hadapan Ka'bah malam hari seperti ini. Nah, ini jemaah-jemaah yang dengan berpakaian ihram akan menyelesaikan tawafnya mengelilingi Ka'bah ini sampai 7 kali tentunya ya. Demikian juga untuk jemaah yang wanita. Masya Allah, Masya Allah, sudah semakin hidup ini suasana di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita lihat dulu sekarang bagaimana di samping Ka'bah ini terlihat itu para jemaah-jemaah yang di kursi roda bisa lebih berdekatan dengan Ka'bah di saat pelaksanaan tawafnya seperti itu. Masya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan nanti ini khusus bagi yang kursi roda ya. Jadi dari sini ada jalan keluarnya khusus. Selesai bisa keluar dari sini tuh. Masya Allah, tidak pernah bosan semua saudara dimanapun berada, baik yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di Brunei, di negara-negara lainnya. Kami doakan semoga semua saudara juga insya Allah segera bisa melaksanakan ibadah umrah. Nah, ini termasuk jemaah umrah dari Irak, seperti yang tertulis di jilbabnya ini ya, Al-Iraq. Ini kita melintasi Hijr Ismailnya seperti itu.
saya tentu ini di luar daripada pelaksanaan tawaf ya, karena saya tadi sudah selesai tawaf dan juga sholat sunnah. Di sini jemaah-jemaah wanita sangat banyak juga, semua sampai ke sana itu ya, di samping pintu Marwah. Nah, ada satu hal yang asing yang tidak pernah kita lihat. Tiba-tiba ini terlihat di atas Ka'bah ini. Bisa kita perhatikan di sana, yaitu jam raksasa. Bisa kita zoom dulu ya. Jam raksasa itu ternyata tiba-tiba mati. Yang biasanya itu bergerak seperti jam biasanya, namun kita menatap dari hadapan Ka'bah ini yang di sana dihias dengan rembulan, ternyata tiba-tiba jarum pendek dan panjang jam raksasa ini ternyata mati tiba-tiba itu, saudaraku. Oke, kita bandingkan sekarang. Sebenarnya di kota Makkah ini jam 7 malam. Seperti mungkin yang terlihat di jam handphone kita ini, yaitu jam 7 malam. Jam 7:06. Tapi di sana itu jarum pendeknya masih terlihat di angka 3. Dan di bawahnya ada jarum panjangnya di angka ke 15-16, seperti itulah. Terlihat jarum pendek dan jarum panjangnya sudah off, mati. Biasanya itu juga dia berwarna putih seperti kilauan kalimat Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim terlihat, atau juga seperti angka-angka jam yang ada di atas itu. Namun ternyata dia off. Jadi kehebatan jam ini memang sebagai penanda waktu, ini juga menjadi satu simbolik ya kota Makkah, sehingga siapa yang ingin menuju ke Ka'bah ini dari arah manapun mereka datangnya, tinggal melihat jam ini sejauh mungkin 30 km ini terlihat, maka dia bisa tinggal mengarah menuju jam, nanti akan menuju ke Masjidil Haram ini tentunya. Menurut data-data yang kita baca, ternyata jarum panjang yang off di sana itu, ini untuk tambahan pengetahuan kita ya, di bawah kalimat Allahu Akbar itu ada jarum panjangnya tentu yang lagi off sekarang, yang lagi mati itu panjangnya 22 meter dan jarum pendeknya itu sampai 17 meter. Masya Allah. Pantasan ini terlihat dari sejauh mata memandang dari seluruh penjuru kota Makkah Al-Mukarramah ya. Ini dia kelebihan jam ini. Dan ternyata juga setiap jarum jam itu berbobot 6 ton. Dan data yang kita lihat juga, total bobot jam Makkah ini menjadi 36.000 ton semuanya itu. Masya Allah. Rancangan besi jam berbobot 12.000 ton. Nah, nanti ini akan bersinar atau dinyalakan sebenarnya jam ini itu di 16 sinar lampu vertikal ke arah angkasa dengan jelajah 10 km ini biasanya di hari-hari Islam akan bersinar sehingga mampu itu menjelajah 10 km itu. Dahsyat luar biasa. Dan data yang disebutkan, tinggi jam ini sampai 601 meter atas. Oke, karena sudah azan, kita simak azan dan sudah menyala lampunya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala Allahu akbar, Allahu akbar. Salat. Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. Tadi kita sudah dengarkan azan salat Isya di Masjidil Haram, dan kami sekarang akan mengambil shaf masing-masing dan bisa kita terdepan alhamdulillah seperti para jemaah-jemaah ini. Insyaallah langsung kita berhadapan dengan Ka'bah ini. Allahu akbar. Semoga nanti saudara juga bisa menikmati suasana pelaksanaan sholat seperti ini langsung berhadapan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Oke, kita lanjut untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Alhamdulillah sudah kita ikuti tadi pelaksanaan sholat isya berjamaah di Masjidil Haram yang tadi diimani oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Masya Allah, suaranya yang sangat indah dan tentunya sudah menjadi ciri khas di Masjidil Haram yang diimami oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tadi kita dengar bagaimana beliau melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran Al-Karim. Seperti inilah 5 menit sesudah pelaksanaan sholat isya, maka para jemaah-jemaah yang melanjutkan perjalanan tawafnya. Bagi yang belum selesai, tadi kami alhamdulillah sebelum pelaksanaan sholat memang sudah selesai. Nah ini kita lihat, bagi para jemaah-jemaah yang belum menyelesaikan sampai 7 kali, bisa disambung usai pelaksanaan sholat. Dan semakin padat sekarang terlihat di pelataran tawaf. Jadi nanti bagi saudara-saudara juga jika datang untuk melaksanakan umrah atau haji, ketika melaksanakan tawaf baru mungkin 3 atau 4 putaran tiba-tiba sudah iqamah, akan didirikan pelaksanaan sholat berjamaah, maka kita berhenti dan kita mengikuti sholat berjamaah tentunya, karena itu yang paling utama. Selesai daripada itu kemudian baru kita sambung pelaksanaan tawaf kita. Jika misalnya baru selesai 3 putaran, berarti kita mulai 4, 5, 6 sampai 7 putaran. Atau misalnya tinggal kita hitung kurangnya berapa, kita tambahi. Kalaupun ingin memulai dari posisi di mana kita berhentinya, kita sambung misalnya dari sini. Atau untuk menghilangkan keraguan, kita bisa kembali mulai perjalanan tawafnya, tentu dari lampu hijau di sana yang lurus searah dengan Hajar Aswad. Masya Allah, ini sudah terlihat jemaah dari berbagai negara dengan ciri khas syal masing-masing para jemaah umrah. Oke, demikian dulu video ini. Inilah yang terjadi sebelum dan sesudah sholat isya berjamaah di Masjidil Haram. Kita pamit dari Masjidil Haram, hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Kami akhiri, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.